Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga yang sakit sekali diberikan kesembuhan ya, untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di sini di General Reading ya. Pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya dimanapun berada, dan dimohon untuk bijak dalam menyikapi dengan ini. Kamu adalah orang pilihannya. Apa yang membuat orang iri ke kamu, kita akan lihat. Kamu tuh menjadi pilihan dia, dan orang tuh melihat kamu tuh iri gitu loh. Apa yang membuat mereka iri itu? Ya, kita akan lihat. Ya, ini adalah general reading, pembacaan secara umum, jadi bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu, dan gunakan intuisi hati kamu ya. Buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, terima kasih. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe sama-sama berharga buat aku ya. Tanpa kalian, Konis bukan siapa-siapa di sini. Kamu adalah orang pilihannya. Apa yang membuat orang iri ke kamu, kita akan lihat. Misalkan gini, kamu dipilih sama dia, sedang ada yang lain tuh lebih dari kamu, tapi kenapa dia milih kamu? Nah, seperti itu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang kamu tanyakan atau tentang apa yang kamu pikirkan, akan energi terkirim dan tercurah di tebaran kartu nanti. Jangan lupa tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar, dan atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Kamu adalah orang pilihannya. Apa yang membuat orang iri ke kamu? Kamu lebih dari mereka, tapi kenapa kamu dipilih oleh dia? Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya. Di sini ada kekecewaan cinta. Ya. Kekecewaan cinta berbagai masalah. Ya. Tapi ada keyakinan yang kuat. Yang membuat kekecewaan itu walaupun dirasa tetapi tetap kuat. Ya, ada perasaan tangguh. Masih ada yang dinamakan kekecewaan, itu kan kadang-kadang menimbulkan sebuah kayak kegagalan atau kehancuran, baik dalam hidup maupun dalam kehidupan sehari-hari ya, pastinya seperti itu ya. Banyak yang dirasa di sini, tapi dia masih mempunyai keyakinan. Ya. Semuanya akan dia mulai dari nol. Orang ini yang mencintai kamu ini, yang memilih kamu ini, orang yang pernah mengalami sebuah kekecewaan cinta, kekecewaan hidup, mengalami sebuah kegagalan dalam hidup, tapi dia masih yakin bahwa semua bisa diperbaiki. Dan di sini terlihat ada debu. Perasaan nggak mungkin sih, nggak mungkin bisa diperbaiki. Sebuah kekonyolan untuk memperbaiki sebuah kekecewaan hati. Karena orang sudah kecewa itu biasanya down, putus asa, tapi orang ini tidak. Ya, dia tidak pantang menyerah. Dia ingin memperbaiki kesalahan yang masa lalu
untuk mencapai sebuah kehidupan baru, yaitu membuka lembaran baru. Tentunya ini bicara tentang kamu dan dia. Inilah kekukuhan dia. Ya. Jangan mudah putus asa hanya sesuatu hal, apalagi asmara. Cinta itu termasuk melukai, ya sebetulnya cinta itu seperti itu. Orang yang pernah mengatakan atau pernah merasakan cinta pasti akan terlukai. Tetapi orang ini tidak putus asa. Kemudian waktu mempertemukan dengan kamu. Orang ini banyak penggemarnya. Orang ini banyak ngefans. Orang ini pokoknya daya tariknya tinggi gitulah. Orang ini sebetulnya gagah perkasa. Pesonanya tinggi sekali. Tetapi masih ada aja yang mengecewakan. Ada juga yang tetap membuat dia kecewa, bukan putus asa ya. Ini orang tangguh ya. Ya, dia karena dia mempunyai sebuah keyakinan. Kegagalan itu tidak untuk direnungi, tapi kegagalan itu untuk semangat lebih baik. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu yang dia pikirkan, itu yang dia rasakan. Kemudian dipertemukan dengan kamu dan dia berkeyakinan untuk memulai semuanya dari nol. Mencapai sebuah keberhasilan di mana dia memperbaiki dirinya untuk melupakan masa lalu, untuk menjadi lebih baik ke depannya bersama kamu. Nah, ini yang membuat iri mereka terhadap hubungan kamu. Kita akan lihat apa yang membuat diri, karena kamu jadi pilihan dia. Kamu tuh orangnya pendiam ya, bisa dibilang kamu tuh orangnya bukan pilih-pilih sih, tetapi selektif. Tetapi kenapa orang ini justru memilih kamu? Karena orang ini punya intuisi hati yang kuat. Ya, banyak loh di kanan kiri dia itu lawan jenis yang menarik, yang melebihi dari kamu. Makanya dan banyak yang menginginkan dia gitu loh. Makanya kenapa dia memilih kamu? Nah, dan membuat dia itu nggak suka hati atau dibilangnya iri gitu. Kamu tuh orangnya kuper ya. Kuper itu apa sih? Kurang pergaulan, kurang perhatian deh, bisa jadi. Tapi lebih gaulnya itu kurang pergaulan. Katrok. Tapi orang katrok itu biasanya polos ya. Ini menjadi sebuah keputusan dari seseorang yang memilih kamu. Orangnya kamu pendiam, gak banyak ngomong, gak cantik, gak modis, mungkin udah tua. Ada yang sebagian udah tua. Mungkin kalaupun gadis ya gadis yang gak semampai gitu, gak cantik, gak menarik di pandangan mereka. Kok kamu yang dipilih? Allah alam. Karena berjalan seiringnya waktu itu, orang yang terlihatnya polos, orang yang terlihatnya katrok, orang yang terlihatnya itu suka menyendiri itu biasanya punya kelebihan. Nah, di sini ini yang membuat dia iri. Ya, maka kalau kamu mau ditarik atau menarik orang lawan jenis, jangan pura-pura, tetapi jadilah dirimu sendiri. Jangan pura-pura, menjadi diri kamu sendiri. Ya kalau kamu galak ya ngomong aja, ya bicara apa adanya, nggak usah dibuat-buat sosok jaim gitu. itu membuat justru awal mulanya memang menarik, tapi nanti di tengah jalan itu membuat orang yang mengenal kamu ilfil. Karena orang yang pendiam itu malah justru daya tariknya tinggi, membuat orang penasaran kalau kamu mau tahu.
Ini kamu yang memilih kamu ini. Apa kamu mau termasuk orang seperti ini, atau kamu orang yang iri deh? Kamu letakkan energi kamu. Teman kamu sendiri ya. Bisa jadi, misalnya orang itu yang suka iri-iri itu teman sendiri. Ih, siapa sih dia? Orangnya cantik kagak, kaya kagak, modis kagak, tapi dipilih sama dia. Padahal kan aku kan suka lah. Itu yang jadi problem. Kamu adalah pilihannya. Apa yang membuat orang iri? Kamu ya. Jadilah diri kamu sendiri ya. Itu kalau kamu ingin mempesona di depan siapapun. Yang penting tentunya kan yang hal positif ya, jangan menjadi dirimu sendiri yang arogan gitu, jangan. Itu perlu diperbaiki kalau kayak gitu-gitu ya. Arogan itu bukan dirimu sendiri, itu sebetulnya sesuatu energi negatif yang kamu kembangkan di dalam diri kamu sendiri. Nah, menjadi sebuah arogan ya. Tentunya pasti dengan etika yang bagus, dengan sikap kontrol yang bagus, tata krama yang bagus, rendah hati ya kan. Orang yang untung itu tidak harus pintar, tetapi orang pintar belum tentu beruntung. Nah, disitulah kita kuncinya hidup tuh di situ. Lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, tapi tidak harus parnot. Parnot itu tidak harus takut menghadapi hidup, karena hidup itu harus dijalanin, hidup itu harus diperjuangkan, karena hidup itu adalah kenyataan. Seperti itu ya. Jadilah diri kamu sendiri. Tentunya kamu tonjolkan hal-hal yang positif, tapi tidak harus sombong. Tidak harus sombong ya. Rendah hati ya, sopan. Daya tariknya tuh pesona kamu tuh keluar kalau kayak gitu tuh ya kan ya. Mendapatkan apa ya, bukan mendapatkan sebuah perubahan menjadi lebih baik itu di sini berjalan. Yang kemarin tuh kamu tuh agak emosional, tapi di sini menjadi lebih baik. Kok bisa ya? Bisa. Semua itu bisa dikelola. Amarah itu bisa dikelola, emosi itu bisa dikontrol ya. Ngeblong les, sekali-kali ngeblong nggak masalah, tapi tetap tidak boleh melampaui batas seperti itu. Oh, jauh sekali meluncur. Kartunya meluncur, tanda setuju bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri tanpa berpura-pura ya kan, tanpa pakai topeng, tetapi kita tetap menampakkan yang positif. Yang negatif buang saja. Segala sesuatu yang harus kamu jalanin harus kamu pikirkan 10 kali, tidak terlalu jelimet, tetapi jangan terlalu parnot juga, tetapi jalanin apa adanya ya. Jangan suka. Sebetulnya orang yang pura-pura itu justru menipu diri sendiri. Itu kalau penyakit itu penyakit koreng yang kita harusnya dirawat, diobatin, tapi kita biarkan begitu aja ya kan. Ya ya, selalu berbaik sangka lah. Ini yang membuat kamu iri tuh, kok bisa kamu tuh jadi pilihan dia gitu, padahal dia itu kan notabene orangnya keren ya, orangnya jadi idola semua lawan jenis gitu. Tapi kamu yang nggak masuk kategori diri di situ, yang bakal menjadi pilihan dia, justru kamu yang terpilih. Ada pesona kamu, ada jati diri kamu yang terlihat menonjol, ada kepribadian kamu yang lebih baik daripada mereka. Semua baik, tapi kamu ada lebihnya gitu ya. Jadi terus kamu itu mungkin punya karisma ya, ada karisma di sini yang membuat kamu itu enak dipandang, enak dideketin, enak diajak ngomong. Nah, itu kunci kita tuh di situ. Kalau kamu bertemu dengan orang yang suka main catur, walaupun kamu tidak ngerti, tapi paling tidak kamu punya pernah melihat, dan kamu bukan sok tahu, tapi kamu main catur sama dia, tetapi banyak cari tahu dari dia, kayak gitu, tahu nggak? Tahu ya.
Jadi kita harus banyak modal untuk bicara, harus bisa menempatkan diri di mana kita bicara. Ini yang membuat orang ini memilih kamu dan membuat orang itu ngiri terhadap kamu karena kamu orangnya fleksibel. Gitu. Di antaranya itu. Ya. Aku enggak cantik, Des. Cantik itu relatif. Orang cinta itu jelek pun jadi kelihatan cantik. Karena ada inner beauty. Ya. Ada inner beauty. Seperti itu. Ya. Kembali, mungkin karena kamu mempunyai sesuatu yang lebih, diantaranya iman kamu yang kuat, ya, kamu lebih mengedepankan keyakinan kamu, kepercayaannya kamu pada Tuhan, bukan fanatik ya. Jadi serba terarah, serba terpikir, serba melalui filter, berpikir dulu sebelum melangkah, ya, dan lebih ke ikhlas, lebih menyerahkan semua yang ada di dunia ini karena Allah atau Tuhanmu, ya, dan jadi kayak keluar begitu aja inner beauty kamu itu, keyakinan yang kuat. Dan kamu orangnya bijaksana, di sini terlihatnya bijaksana. Ya bisa dibilang solehah ya, solehah gitu. Saingan besar kamu tidak peduli, pertengkaran selalu kamu selesaikan, ya kalau punya masalah diselesaikan, seperti itu, agar tidak menimbulkan musuh. Ya, kita kalau punya masalah ditunda-tunda ya jadinya musuh. Kamu selalu hati-hati dalam bertindak, makanya dia memilih kamu. Lawan jenis kayak gini pasti akan terkintil-kintil, ya, pesonanya tuh besar, ya kan, tidak cuma sekedar apa kamuflase gitu, kan, memang betul-betul tampak pesona kamu, daya tarik kamu, karisma kamu, ya. Dan kamu suka memperbaiki kesalahan menjadi sebuah kebaikan, ya, itu harus kamu pegang untuk mendapatkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi orang baik itu suka ditipu loh, Des. Kamu suudon boleh, tapi waspada. Sekiranya kamu tahu mau ditipu, mundur. Jangan kamu ditipu malah maju. Kamu udah ngerasa ada tanda-tanda seperti itu, ada gelagat tidak bagus, jangan dilanjut. Boleh tetap bersahabat sama dia, ya, tapi dia harus melanjutkan hubungan yang lebih jauh. Kalau sekaliannya dia kok ada gelagat yang gak bagus, mundur dong sayang. Jangan bertahan, cukup tahu sama tahu aja gitu. Penuh cinta kasih. Nah, kamu orangnya seperti itu. Kita kan dewasa. Orang yang sudah mengenal cinta itu pasti dewasa. Orang yang sudah mengenal hubungan asmara itu pasti dewasa. Kalau kamu sekiranya ngeliat gelagat yang gak bagus, ya, dari gaya WA-nya aja sudah nggak sopan misal. Kalaupun sopan itu pasti ada embel-embel gombalnya itu. Kamu filter coba. Kamu ikutin dulu mainnya, baru kamu nanti ambil kesimpulan. Gitu. Jangan ngikutin arusnya ya. Kamu terjebak nanti. Gitu loh. Ya. Atau kamu tinggal pergi aja. Ya. Terbanyak ini di sini penuh dengan cinta kasih dan kamu suka perubahan menjadi lebih baik. Makanya orang banyak nggak nyangka lah kalau kamu jadi orang pilihan dia, seseorang yang menjadi idola. Ini tergambar menjadi seorang, kamu dipilih oleh orang yang diidolakan banyak lawan jenis. Letakkan energi kamu ya, gimana? Kamu yang memilih atau dia yang, ya.
Jadilah diri kamu sendiri, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, serba hati-hati dan berendah hatilah. Dihina tidak akan membuat kamu terinjak, ya. Dipuji tidak akan membuat kamu melambung, itulah prinsipnya. Tetap menjadi diri yang terbaik untuk diri sendiri minimal, ya. Itulah akhir daripada cerita tentang seseorang yang kamu adalah orang pilihannya. Apa yang membuat orang ini iri ke kamu? Karena kamu mempunyai prinsip yang kuat, kamu punya karisma yang kuat, punya pesona yang kuat, dan punya jati diri yang sudah kamu temukan. Intinya kamu selalu waspada dan hati-hati. Kamu tidak akan begitu saja membuka pintu hati kamu untuk siapapun, tetapi kamu selalu menamengin diri kamu dengan iman, karena kamu termasuk orang yang solehah terlihatnya di sini seperti itu, atau orang yang beriman, mempunyai keimanan kuat gitu ya, mempunyai iman yang kuat. Iman itu apa? Iman itu inti ya, dari sekian syarat menjalin hubungan, iman itu nomor 1. Jangan pernah lepas itu. Kalau kamu punya iman yang kuat, segala sesuatu akan teratasi. Oke, di sini ada energi Scorpio, kuat sekali Scorpio. Juga ada energi Pisces, ya, ada energi Pisces, ada energi Virgo, ya, dan ada energi di sini ada energi kita lihat dulu, ada Libra ya, ada Libra juga, Scorpio ada, dan ada energi Pisces kuat sekali di sini. Ada energi Taurus tapi tipis sekali, ya. Itu apa yang membuat orang memilih atau dia memilih kamu, dan kenapa orang bisa iri sama kamu. Pertahankan kebaikan-kebaikan itu, prinsip, iman, dan sebuah keyakinan. Penemuan jati diri penting agar kamu tidak oleng, ya. Jadi nggak bimbang, nggak limbung gitu. Dan berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap bermohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk keyakinan kamu, atau menurut keyakinan kamu, ya, yang pasti segala sesuatu menjadi lebih baik. Semoga ini tebaran kartu ini bisa bermanfaat, sudah menjadikan ya motivasi buat kamu, menjadikan antisipasi buat kamu untuk menjadikan perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan intinya lebih hati-hati dalam menemukan apapun pasangan hidup kamu, ya. Jangan gegabah, jangan gerabah gerubuk. Kalau menjalin hubungan ya telusurin dulu. Jangan baperan itu berbahaya sekali, ya. Dan jangan pernah kamu menampakkan kalau kamu bucin dengan seseorang, itu akan menjadi senjata dia untuk memanfaatkan kamu. Kamu yang lebih tahu harus itu, ya, harus tahu. Jangan mudah terkecoh oleh ucapan kata manis, ya. Orang yang manis duluan itu biasanya endingnya pahit, ya. Ibaratnya kayak makan permen tuh manis, tapi endingnya nanti keropos giginya. Tapi minum jamu itu pahit, nggak enak, tapi badan sehat. Ibaratnya seperti itu. Segala sesuatu cintailah karena Allah itu maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak buat kamu. Kalau kamu dipertemukan dengan seseorang, kemudian kamu melihat kejelekan orang itu, bukan berarti Allah nggak sayang sama kamu atau Allah memberikan sesuatu yang gak baik, tapi untuk kamu ambil pembelajarannya, untuk ambil hikmahnya, agar jangan sampai terulang di masa depan kemudian, jangan jatuh ke lubang yang sama. Itu pembelajaran yang harus kamu dapatkan. Jadi tetap berpositif thinking pada Sang Pencipta, bahwa kita kadang-kadang dipertemukan dengan orang yang notabene itu membahagiakan kita, kemudian menyakiti kita. Bukan berarti kita itu terpuruk, bukan, tapi lebih ambil hikmahnya. Mungkin inilah sarana kamu menjadi seorang yang tangguh, yang mandiri. Oke? Kirimkan energi kamu untuk aku agar aku bisa mengambil pesan 5 biji.
5 pesan untuk kamu yang menonton video ini. Tetap berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Tapi yang penting jangan terlalu parnot dan jangan terlalu takut sekali. Hati-hati, bukan berarti takut. Ya. Hidup ini sekarang lebih ke keras ya. Kalau kita salah melangkah, kita akan terlunta-lunta. Oke. Kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu. Pesan alam semesta versi Gondes. Mendes ampun the white-nya Gondes. The white kampunya Gondes. Kebahagiaan cinta sebentar lagi ya, bersabarlah. Bersabarlah buat kamu yang dicintai. Ya, abaikan orang, tetap rangkul mereka yang membutuhkan kamu. Nah, jangan pernah mengobati orang yang sehat ya. Mengobati orang yang sehat itu nggak ada gunanya. Tapi obatilah orang yang sakit. Artinya rangkulnya orang yang membutuhkan kamu, bukan kamu merangkul orang yang sudah ada. Selesaikan masalah. Paham ya maksud aku ya? Jangan mempermainkan hubungan, inti itu. Jangan mempermainkan hubungan. Ingat, hukum tebar tuh masih berlaku selama dunia ini masih berputar. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu petik. Apa yang kamu lakukan itulah yang akan kamu dapat. Namanya apa? Karma relationship. Ya. Hubungan karma, yaitu hasil dari perbuatan. Karma itu adalah hasil dari perbuatan dan akibat dari perbuatan. Akan dipetik sekalipun jauh dan tidak langsung melalui orang ini, ya. Biasanya bisa melalui orang lain. Pergerakan dimulai dari kamu karena dia ragu walau perasaannya besar. Nah, itu kamu paham ya. Dan ada orang yang pasif juga ya, 8 jenis itu ada yang pasif, ada yang aktif sekali. Kamu harus hati-hati sama yang aktif ya. Tapi enggak sekali loh, kalau cuma aktif saja enggak apa-apa, tapi kalau aktif sekali hati-hati. Jujur adalah kunci. Karena dalam menjalin sebuah hubungan itu ada 4 ya pondasinya. Percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, semoga pembacaan kartu tarot ini bisa bermanfaat. Minimal ambil manfaatnya aja, yang nggak bermanfaat buang aja jauh-jauh. Ya, mohon komennya ya, untuk membangun aku, untuk menjadi ada yang salah diingatkan ya, nggak masalah. Aku udah menerima itu. Yang penting tidak untuk menjatuhkan atau untuk membuat aku down gitu. Sahabat semua ya, hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih, tapi pilihan. Kamu ditakdirkan jadi ini, ya berarti mau gak mau harus jadi ini. Tapi takdir tidak harus dilawan, tapi ikutin saja agar kamu tidak pusing. Nanti akan berjalan dengan sendirinya, karena takdir itu adalah made in Gusti Allah, yang nanti akan membuat perubahan. Tergantung kamu sendiri juga berusaha, Allah juga akan memberikan jalan keluar segala sesuatu ya. Tidak akan membiarkan umatnya sengsara. Karena apa? Allah tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, tetapi Allah itu menjanjikan akan selalu menyertai kita, akan menopang kita, akan melindungi kita, dan akan selalu mengangkat kita saat kita terjatuh. Itu. Yakin dan yakin atas kebesarannya, karena kesempurnaannya tiada tara, karena kuasanya tidak tara, tidak banding. Oke, ada kesalahan, ada medis taruh tentang hati dan jiwa, kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.